saya berharap warga binaan dapat memanfaatkan keberadaan kami di sini, yaitu dengan mungkin mereka bisa antusias begitu untuk mengikuti pembelajaran, lalu juga dapat bertanya-tanya tentang materi-materi ataupun mengasah soft skill dan juga hard skill. Kontribusi yang membangun, kontribusi yang memberikan sedikit harapan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk kedepannya bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, di sini nama saya Tiara Novita Aryani, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya merupakan founder dan juga community leader dari komunitas Jiwa Aksara. Perkenalkan, saya Hadi Purnama, SHMA, selaku pembina kepribadian di Lapas Kelas 1 Malang. Di mana komunitas ini mengadakan sebuah proyek, yaitu proyek Setara untuk Semua, di mana sudah berjalan batch 2 begitu, yang mengadakan kegiatan pembelajaran di Pusat Kesetaraan Pendidikan PKP DHKPSD Lapas Kelas 1 Malang. Ya, para mahasiswa datang ke Lapas Kelas 1 Malang dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, di mana salah satu warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang ini dijadikan sebagai objek dalam pengabdian dari mahasiswa tersebut dalam bentuk belajar, kegiatan belajar mengajar di kejar paket A, B, dan C di Lapas Kelas 1 Malang. Kalau untuk volunteer di bidang pendidikan sendiri saya sudah pernah, yaitu sekitar tahun 2019 sampai 2021, di mana salah satu kegiatannya saya juga berkesempatan untuk mengajar di lapas selama 1 kali pertemuan begitu. Namun kegiatan tersebut tidak berlanjut karena ada COVID. Sebetulnya kegiatan ini bukan berasal dari Lapas Kelas 1 Malang, akan tetapi kegiatan ini berasal dari komunitas dari mahasiswa tersebut yang ada di Universitas Negeri Malang. Pihak lapas hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana aja, beserta sekalian dengan warga binaan pemasyarakatan selaku sebagai siswa dari kegiatan mahasiswa tersebut, yang mana sebelumnya memang kita sama pihak Lapas Kelas 1 Malang bersama dengan Universitas Negeri Malang ada kerjasama di bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang dalam bentuk kegiatan belajar mengajar kejar paket A, B, dan C gitu. Untuk volunteer yang kami himpun mungkin sebagian besar dari Universitas Negeri Malang ya, karena UM sendiri dikenal sebagai kampus pendidikan di Malang ini. Namun kami juga membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi mahasiswa di seluruh Malang Raya, di mana volunteer ini ada dari Universitas Brawijaya, lalu di batch 1 juga ada dari Widya Agama, lalu di batch 2 ini juga ada mahasiswa S2 dari Untak Surabaya. Gitu. Untuk kegiatan ini sendiri dimulai dari 5 orang mahasiswa termasuk saya. Yang pertama ada Salsabila, lalu yang kedua ada Kak Yulia Fitri, lalu Kak Volta Dana dan juga Kak Sulistyo. Untuk motivasi dari kegiatan ini sendiri yaitu karena kami berpikir ada banyak kegiatan pengabdian begitu. Tapi pengabdian tersebut hanya terbatas di sekolah ataupun di desa, di anak-anak jalanan. Nah, di situ kami mempertanyakan sebuah konsep setara. Kenapa kok tidak ada yang mau masuk ke lapas? Padahal di lapas sendiri kan juga membutuhkan kegiatan pembelajaran begitu. Akhirnya kami memutuskan untuk target dari proyek ini di lapas. Seperti itu.
Untuk kegiatannya sendiri, basicnya memang mengajar di sini karena kami memandang adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pendamping, sehingga di sini kami hadir untuk membantu pendamping dalam menyampaikan pembelajaran. Untuk kegiatan ini sendiri sudah dimulai dari bulan Agustus tahun lalu, di mana batch 1 sampai bulan Desember 2022. Lalu untuk batch 2 ini dimulai pada bulan Januari sampai nanti akhir Maret sampai ujian kejar paket. Nah, tentu besar harapan kami untuk kegiatan ini terus berkelanjutan karena di sini kami memandang bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat baik bagi volunteer sendiri sebagai penambah pengalaman juga bagi lapas. Baik, untuk peluang relawan ini mengapa cocok untuk saya? Karena background saya sendiri sebagai pendidikan begitu, lebih tepatnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di mana kalau di ruang-ruang akademik atau di kelas pasti tidak terlepas dari namanya upaya-upaya pemenuhan hak. Nah, di sini kami yaitu saya dan teman-teman memandang bahwa mahasiswa memiliki beberapa privilege yang mungkin bisa kami manfaatkan, yaitu dengan kemudahan adanya perizinan dan lain-lain, sehingga kami ingin membuat kegiatan di Lapas Kelas 1 Malang. Kalau untuk kegiatan kita sendiri pasti di PKP, di Pusat Kesetaraan Pendidikan Lapas Kelas 1 Malang. Untuk permasalahan sendiri, saya lihat ada 3 yang utama, yaitu yang pertama ada materi, di mana saya lihat bahwa ada beberapa mata pelajaran yang modulnya sangat terbatas. Meskipun kita bisa akses di Kemdikbud, tapi ada beberapa juga modul yang tidak terdapat di situ. Lalu yang kedua ada keterbatasan dari tenaga pendidik. Di sini kami melihat sebenarnya tenaga pendidiknya sudah sangat bagus pemilihannya, namun untuk akses materi terbaru sangat terbatas begitu. Lalu yang ketiga mungkin dari waktu dan juga sistem yang kurang, karena ya balik lagi keterbatasan di lapas, jadi ya di sini kami berperan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Yang kita rasakan selama ini hasil dari kegiatan volunteer mereka, memang saya lihat memang ada perkembangan yang lumayan signifikan juga. Artinya hal tersebut bisa kita evaluasi dari perkembangan warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan volunteer dari mahasiswa tersebut, yang mana pada diri mereka ada sedikit perubahan perilaku, mindset ke arah yang lebih baik dari yang seperti biasanya. Baik, untuk menyesuaikan diri, pasti yang pertama akan kami first impression-nya untuk warga binaan sendiri pasti tidak senyaman itu begitu. Pasti karena kita kan tidak pernah masuk ke lapas secara langsung sebelumnya, dan kita hanya lihat misal kayak penjara itu melalui film atau melalui internet. Namun ketika masuk ternyata lapas merupakan daerah yang cukup aman dan juga nyaman, sehingga saya juga berani membawa beberapa volunteer untuk masuk seperti itu. Untuk adaptasinya sendiri dalam pembelajaran, kami menempatkannya bukan seperti guru dan murid, tapi lebih kepada teman belajar, di mana harapan kami juga mereka juga enjoy untuk belajar. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk belajar, tapi juga keinginan mereka untuk belajar sendiri, itu sih poinnya di situ. Kalau suka duka pasti ada banyak sukanya ya Mas, karena pengalaman kita juga seru banget di sini, apalagi kadang diajak berkeliling, sehingga kami juga dapat pengalaman-pengalaman dengan berinteraksi dengan WBP juga sangat seru. Kalau untuk dukanya mungkin di pengaturan jadwal volunteer yang selinear atau tidak, karena kan ada beberapa pendamping yang tidak selinear. Nah, di situ peran kami kan harus mencarikan volunteer yang selinear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, mungkin susahnya di situ untuk menyesuaikan hal tersebut. Baik, kalau untuk harapan pastinya saya berharap warga binaan dapat memanfaatkan keberadaan kami di sini, yaitu dengan mungkin mereka bisa antusias begitu untuk mengikuti pembelajaran, lalu juga dapat bertanya-tanya tentang materi-materi ataupun
mengasah soft skill dan juga hard skill. Harapan saya sebagai pembina kegiatan tersebut kedepannya bisa dilanjutkan, artinya bisa di-follow up dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang paling tidak bisa memberikan kontribusi yang positif, ya, kontribusi yang membangun, kontribusi yang memberikan sedikit harapan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk kedepannya bisa hidup lebih baik lagi. Misalnya kalau saya sendiri mengajar bahasa Inggris mungkin dapat dimanfaatkan untuk melatih kemampuan mereka berbahasa Inggris, sehingga nantinya setelah bebas, karena setelah saya bercerita-cerita dengan beberapa WBP pun mereka ada yang punya target untuk bekerja di luar negeri seperti itu, sehingga besar harapan saya untuk agar kemampuan ataupun pembelajaran yang saya bawa ini dimanfaatkan oleh WBP seperti itu. Tentu saja di sini kami membuka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mahasiswa di seluruh Malang untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin jika mau join dalam komunitas kami bisa mengikuti akun Instagram kami di mana di situ ada informasi tentang open recruitment seperti itu. Namun jika mereka membawa komunitas sendiri untuk mengadakan kegiatan serupa di lapas ini juga kami sangat terbuka, karena dengan banyaknya tenaga pendamping yang masuk ke lapas juga diharapkan keefektifan pembelajaran juga semakin meningkat seperti itu. Saya berharap di kemudian hari ada juga program semacam itu, ataupun memang program itu bisa dilanjutkan. Saya berterima kasih banyak sekali terhadap komunitas mahasiswa ini, dan kalau bisa di kesempatan ke depan bisa lebih dikemas lagi dalam bentuk yang mana mungkin metodenya atau apa bisa lebih mudah diserap oleh warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang sebagai siswa, biar ini ya, mereka lebih kerasan, lebih mudah untuk menyerap ilmu yang ditransformasikan oleh mahasiswa kepada warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang sebagai siswa kejar paket A, B, dan C. Saya ini selaku sebagai petugas, sebagai pendamping dari mereka, otomatis saya berpesan kepada mereka, pihak mahasiswa, pihak volunteer, untuk tetap kedepannya lebih ditekankan pada perubahan mindset terhadap siswa yang notabene adalah warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang tersebut. Kenapa hal itu saya tekankan? Karena kalau sekedar untuk memberikan transformasi ilmu tanpa bisa merubah dari mindset dari siswa sebagai warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang, saya kira tidak begitu berkelanjutan nantinya gitu loh. Artinya yang mungkin yang sangat ditekankan adalah bisa sedikit memberikan perubahan perilaku atau mindset ke arah yang lebih baik dari siswa sebagai siswa kejar paket A, B, dan C yang notabene adalah warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang. Demikian. Instagramnya yaitu @jiwaaksara.id. Terima kasih banyak Mbak Tiara. Ya, terima kasih Mas atas kesempatannya.